nama saking pundi monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kawula nami Suyitno, alamat Ndolopo Madiun. Bayu. Madiun keng mriki cedhek. Celak. Nggih, celak. Oh, celak. Nggih, ngoten. Nggih. Nun sewu Gus, menika kawula menika boten gadah pengalaman menapa-menapa, menika namung ing mriki kula niku namung bondo wani ngoten kemawon. Menika kula nyuwun dipun teraken masalah la haula wala quwata illa billah secara hakikat. Terus ingkang nomor kalih masalah syafaat. Syafaat menika menapa ingkang dipun paringi syafaat menika kan Kanjeng Nabi. Saat syafaat menika napa kedah melalui Kanjeng Nabi menapa inggih saking Allah sendiri. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten kelintak-kelintipun atur kula matur kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula, tidak ada daya upaya apapun, daya upaya usaha apapun gak ada dalam diri makhluk itu, tidak punya. Wala kuwata ataupun kekuatan pun tidak punya. Tapi jikalau di situ terjadi ada kekuatan, ada keadaan, daya upaya, semata-mata illa billah. Artinya ketika itu berlaku muncul dalam diri panjenengan, jenengan ojo mah kemalan, ojo sok kemalan, jangan mudah gampang ngaku kalau jenengan iku mau yang bisa. Itu loh maksudnya. Justru di dalam hati jenengan merasakan kehadiran Allah yang segala-galanya itu. Itulah maksud illa billah dalam segi apapun itu, segi apapun. Pun. Yang kedua tentang syafaat. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah opo asyafaatu. Opo asyafaatu pertolongan jami'an sekabehane. Jami'an kelawan sekabehane. Artinya katakan Muhammad bahwasanya syafaat itu datangnya atau miliknya yang memiliki cuman Allah. Ketika syafaat itu diberikan terhadap kita sebagai umat, memang aturannya Gusti Allah ngijini syafaat terhadap Rasulullah yang dialirkan terhadap jenengan kali kula. Paham? Tapi bukan berarti Rasulullah itu punya hak mutlak yang punya syafaat. Sebab iki Quran. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Lillahi asy-syafa'atu jami'an. Tinggal kita melihat dari sisi kacamata mana. Kalau kita melihat kacamata dari kacamata syariah, ya Rasulullah lah. Sebab kalau enggak ada Rasulullah kita enggak dapat syafaat. Tetapi kita harus naik sedikit ke hakikat. Bagaimana hakikat? Syafaat itu diizinkan terhadap beliau satu-satunya Rasul kita, la nabiyya ba'da Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus mengalir terhadap diri kita. Jelas? Lah syafaat itu apakah kita terima di akhirat? Apakah di dunia tidak dapat syafaat? Pun apa sih syafaat itu? Pertolongan. Jenengan mriki wau nek gak ditulungi Allah dilakokno rene apa saged rene dhewe. Berarti syafaat yang mungguh pribadi secara hakikat di dunia ini sudah kita dapatkan, Pak. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan di dunia ini hukum syariat berlaku. Di akhirat pun juga dikatakan hukum syariah itu karena ada kaitannya dengan makhluk. Surga makhluk mboten.
Neraka makhluk mboten, lak syariat. Lah, ya toh? Surga ya syariat, neraka ya syariat. Tapi bagi beliau-beliau pengikut-pengikut Rasulullah yang secara kafah, apapun yang dilakukan intinya dia itu mencari dan bertemu sing duweni surga, yaitu Gusti Allah. Paham nggih? Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken Gus kula Sukamdi saking Sukosari Kapuran Kecamatan Badekan. Bari derek tanglet masalah kholwat uzlah utawi bertapa ingkang jenengan aturaken kula wau. Saking kisah ingkang kathah kula mirengaken kados Nabi Ibrahim menika hujlahipun wonten ing padang pasir. Kados dene Nabi Musa wonten Gunung Tursina. Kanjeng Nabi piyambak wonten Gua Hira menika nampi wahyu Al-Qur'an menika. Malih Syekh Abdul Qadir Jailani menurut kisah malih menika wonten sak pinggiripun Bengawan. Raden Syahid menika wonten pinggiripun Leben ngantos dinamai Sunan Kalijaga utawi ingkang jaga kali. Ingkang kula tangletaken Gus, kenging menapa asalipun uzlah menika lan asal wahyu ingkang kados makaten kok boten enten masjid utawi musala utawi pripun, kok wonten ing padang pasir, wonten gua lan wonten sak lintu-lintune. Matur suwun, enten lintunipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu min asrofil majalis. Semua apa yang disebutkan padang pasir, gua Hira dan sebagainya itu dikelompokkan Allah min asrofil majalis, tempat-tempat yang dimuliakan. Masjid dimuliakan badan. Lewis dimuliakan lah apa disebut min asrofil majalis. Artinya gini Pak Bu. Tergantung jenengan kalih kula memilih tempat yang disucikan Allah untuk berkholwat di mana, monggo. Kata Rasul, ittaqullaha haitsuma kunta. Hundi kuwi manggon, takwa kuwi ning Gusti Allah. Takwa. Artinya apa? Takwa itu dari 3 hal, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud adalah pendidikan tauhid hati jenengan untuk mengesahkan Allah. Amal yang dimaksud adalah praktek istiqomah terus menerus. Kalau pertanyaannya opo gak ono ning masjid, karena masjid iku maklum tempat untuk menyembah pada, tapi aneh tempat untuk menyembah Allah kita itu nggak pernah ketemu. Lah ini sebab apa? Yun sewu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dawuh, aku duwe ilmu rong karung. Nek sik sak karung iki tak sampai no guluku dipedhot. Padahal sing sak karung itu tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Iki fa'budun. Berhubung Sayyidina Ali olehnya menteladani Rasulullah dengan kafah, dia sampaikan. Ketika dia sampaikan, kaum Khawarid mencak-mencak. Akhirnya bagaimana? Dipenggal loh. Sampak putunya Kanjeng Nabi Hasan Husain. Sejak itulah ajaran la ilaha illa ana itu terkesan disembunyikan sampai tahun 2014 diingi. Gak berani
masyayikh, guru-guru akhirat yang sudah makrifat buka, nggak berani. Secara umum lebih-lebih nggak berani. Takut fitnah. Nanti nek wis fitnah, bahaya nih datang beliau-beliau itu. Nyuwun sewu. Saya menyerukan tentang tauhid ini, kan ada 4. La ilaha illallah, zikirnya jahri, yaitu la ilaha illahua, zikirnya sirri, la ilaha illa anta, zikirnya sirul asrar, la ilaha illa ana, zikirnya fana'ul zikri. Saya sejak tahun 2000 menyampaikan ini, kebetulan tahun 2006 saya mau diusir oleh orang-orang yang kami sebut sebagai ahli kitab, ya. Saya diusir dari tanah kelahiran saya tidak mau, tetap itu saya sampaikan, sampai mentoknya tahun 2010 saya masuk penjara 3 tahun. 2010, 11, 12. Tidak menjadikan saya untuk berhenti untuk menyampaikan dinut tauhid ini. Tetap. Tapi ketika saat 2014 aman. Sekarang para masyayikh yang notabene itu di jalur dinul haq membuka tentang masalah ini. Estu. Sampeyan lihat di YouTube banyak para guru-guru, alim, ulama yang sudah sampai di tingkatan hakikat ma'rifat menyampaikan ilmunya dengan terang-terangan. Karena sudah masuk tahun 2014. Mengapa harus tahun 2014? 20 dan 14. 20 ternyata surat Toha. 14 adalah ayatnya, coba dibuka. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Ini dengan tauhid ini yang kita pahami dan kita amalkan, maka barulah jenengan kali kula saged meletakkan sholat dengan khusyuk. Aqimis sholah li dzikri. Tegakkan sholat semata-mata li dzikri, untuk ingat padaku Allah. Padaku. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Saya ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Lah niki. Padahal itu tujuannya bagus, Pak. Untuk menata sholat kita biar betul-betul khusyuk. Itu pun saya dihempaskan 3 tahun tidak boleh pulang alias di penjara. Entah, saya tidak tahu maksudnya apa. Kalau menurut pendidikan syariah hakikat saya sih tak anggap benar lah. Wong sholat khusyuk kok. Ayatnya juga jelas, entah ada nilai apa, unsur apa, sampai dengan dicarikan beberapa pasal, akhirnya saya dihukum oleh Pak Hakim, gitu. Tuntutan jaksa itu 6 tahun, diputus hakim 3, alhamdulillah. Enak aku gak nyambut gawe, gitu. Enak aku turu dijogo. Okay. Mangan yo dikei, turu yo dijogo, kurang ya apa? Penak asline. Asline penak. Nek gelem gawe kholwat. Wis. Jadi masalah masjid tadi, mengapa tidak dijadikan tempat untuk uzlah? Karena masjid itu sudah maklum. Jadikanlah masjid itu sebagai baitullah, ya. Sowano ning masjid mestine iku yo iyo, ngoten lho. Cuman entah sampean itu diletakkan mana terserah. Khalwat di dalam rumah sendiri monggo. Khalwat di dalam masjid monggo. Musola monggo.
terserah. Sing penting maksud kholwat iku kan artine nyepekno ati sangka dene sak liyane Gusti. Iku lho namanya kholwat. Ngoten lho. Wis, itu yang pertama. Ya. Pertanyaannya aku dua dah. Satu dak ya. Oh, nggih. Nggih. Ada lagi? Kalau nganut panitia mawon masih 1 jam 3 ora apa-apa. Ya, meniku kerja ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, nami kula Khalif badhe nderek tanglet. Ada 2 pertanyaan ingkang kalau napa badhe aturaken ingkang sepindah babakan kalian ziarah kubur. Tiang NU niku kuwatah sangat ingkang ziarah kubur termasuk wonten ing mriki Tegalsari, Gede Mbah Katong Ponorogo, Jayangrono dan lain sebagainya. Nah menika berbagai macam maksud dan tujuan mereka itu untuk ziarah kubur menika. Bagaimana pandangan yang lurus secara makrifat hakikat supaya ketika kita ke kuburannya waliullah tersebut bisa sambung kalian Gusti Allah. Gus pindah. Ingkang nomor kali babakane kalian amalan-amalan. Jadi lek tiyang NU niku memang amalannya kuwatah sangat. Kados nggih niku maos manakib, maulid semtuturur, kemudian juga ada sholawat nariyah, terus kemudian ada wis macam-macam lah kuwatah ngoten niku. Dan itu kan banyak kaifiah-kaifiyahnya. Dan itu secara pandangan, secara makrifat hakikat ini pripun. Sedangkan biasanya jika kita mengamalkan ini, nanti bisa mendapatkan ini. Nah, apakah itu boleh kita mengimani ataupun mempercayai hal tersebut? Malakatan saking kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Maryam 36. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu semuanya. Oleh sebab itu fa'buduh. Arahkan hatimu hanya padanya. Konteksnya baik itu iman, baik yang menggerakkan dan lain sebagainya. Hadza utawi ketika saat hati itu iman semuanya itu karena Allah, itulah siratum mustaqim. Silakan kita untuk berziarah kepada siapapun yang kita ziarahi, apakah orang tua ataukah para wali. Tapi satu hal, hatimu harus tawajuh pada Allah. Urusan niat, mohon maaf secara syariat kadang kita ngalap barokah. Ngoten nggih? Cara syariat gak apa-apa. Cuman yang penting hatimu itu adalah tawajuh madhep hanya pada Allah. Pun intine teng mriku. Sampai ngerti pelandingan. Laba-laba itu loh. Dia sibuk membangun rumah. Tidak memikirkan makanan. Enggak. Makanan datang sendiri. Laler akhirnya mencelok, kejaring, lamuk, kejaring. Saya sampai umur 54 ini enggak pernah saya melihat laba-laba atau pelandingan itu mencari sego nang jopo-jopo. Enggak. Mencari makan. Enggak. Dia bertapa diri di situ sambil membangun rumah. Artinya apa, Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la iki nek jenengan pas mesti penak. Nek gak pas mangan apa anak kungku. Wes iku berarti bentuk kita mamang dateng Gusti Allah. Sibukkan kau membangun ruhaniyahmu, rumah ruhaniyahmu apa? Takwa. Inilah takwa ini. Udahlah, sebab semuanya kita sudah mengerti. Datangnya sebab didatangkan Allah, geraknya sebab digerakkan Allah. Udah.
Lu Gus kalau gitu awak dewe tinggalkan nyambut gawe ini gitu. Ya ndak. Ikhtiar usaha ini ditinggalkan. Ya mboten. Sampean kudu paham ngaji ini. Artinya apapun yang terjadi pada diri jenengan bah itu disebut secara ikhtiar. Ini saya ya. Usaha atau jenengan ke makom takziah tapi tetap bangun ruhaniyahmu bertak. Apapun yang terjadi, hatimu harus mengatakan semuanya datangnya tidak dari diri saya, tapi diri Allah Subhanahu. Kalau seperti ini gak apa-apa. Walaupun jenengan maos manakib, di situ fadilahnya kata, ya toh, manakib apapun, amaliyah apapun, iki kanggo iki, monggo, coro bahasa sarengati. Tapi hati sampai tetap kudu tawajuh. Fa'buduh, jikalau hatimu itu beriman semuanya yang mendatangkan hanyalah Allah, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jalan di mana hati sudah tidak beriman terhadap si A, si B, si C. Tidak, hanya beriman pada Allah. Itulah mustaqim. Yeah. Cukup 3 kali tadi. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu. Mengki sing ndonga masayah ingkang sepuh-sepuh kula sik 54. Mandi sing sepuh-sepuh nggih. Pun kula mulai awal sampai akhir barangkali ada apapun yang menurut hati sampean iku masih miskil atau mboten penak ning ati. Kulo pribadi mukhlason rosid nyuwun agungi pangapunten. Dan semoga apa yang diberikan Allah mulai awal sampai akhir ilmu walaupun sekedik estu dadosake ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita terutama dumateng Romo Yai dan para santrinya mudah-mudahan dijadikan istiqomah fitini wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.